Halo Sobat Koperasi Kota Semarang. Kali ini Mas Kopi akan mengajak kalian belajar mengenai sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Apa sih sistem ekonomi itu dan apa yang dipakai oleh negara kita? Mari kita coba. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur jalannya perekonomian. Sistem ekonomi umumnya digunakan untuk mengatur bagaimana suatu negara mengelola sumber daya, mengelola produksi barang dan jasa, mengelola distribusi, serta memperlihatkan seberapa jauh keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Ada dua sistem ekonomi yang saat ini dipakai oleh banyak negara-negara di dunia. Pertama, adalah sistem ekonomi kapitalis. Singkatnya adalah pada sistem ekonomi ini, negara mempunyai peran yang terbatas dalam mengatur perekonomian. Mekanisme pasar yang terjadi ditentukan oleh permintaan dan penawaran dalam suatu negara tersebut tanpa campur tangan pemerintah, sehingga masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan perekonomian sendiri. Contoh negara yang memakai sistem ekonomi ini adalah Amerika, Inggris, Korea Selatan dan Jepang. Selanjutnya sistem ekonomi komando terpusat. Kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, pada sistem ekonomi sosialis semua kegiatan perekonomian dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuasaan dominan untuk mengatur perekonomian negara. Baik jenis maupun jumlah barang produksi suatu negara akan diatur oleh pemerintah. Dengan demikian, semua alat produksi juga dikuasai oleh negara. Contoh negara yang memakai sistem ekonomi ini adalah Korea Utara, Vietnam dan Rusia. Selain sistem ekonomi kapitalis dan komando, ada juga sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi campuran, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki peran dalam ekonomi. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, tetapi pemerintah juga memegang kendali dalam upaya mencegah dominasi penuh oleh sejumlah kecil individu atau kelompok. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran, Filipina, Malaysia. Lalu negara kita pakai yang mana? Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah ciri khas dari sistem perekonomian Indonesia, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah dan swasta bersama-sama mempunyai peran untuk memajukan perekonomian dengan mengedepankan demokrasi, gotong royong dan kepentingan bersama sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Landasan sistem ekonomi Pancasila. Pertama, Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, UUD 1945 pasal 33 ayat 1-4. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketiga, UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di sini menegaskan koperasi sebagai perwujudan sistem ekonomi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945. Perbedaan sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kapitalis, komando, campuran, bisa dilihat di tabel berikut. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila. 1. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 2. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai kegiatan bersama-sama, gotong royong, dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. 3. Pemerintah dan swasta mempunyai peran dalam perekonomian dengan mengedepankan kepentingan dan kemakmuran rakyat. 4. Negara menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, dan minyak bumi. Hal ini bertujuan agar tidak dimonopoli oleh individu manapun. 5. Koperasi sebagai soko guru perekonomian.
Koperasi mencerminkan nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila. Koperasi merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan yang makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi sejalan dan paling sesuai dengan penerapan sistem ekonomi Pancasila, di mana tujuan dan asas dalam koperasi adalah manifestasi dari Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian nasional. Sekian penjelasan dari Mas Kopi. Terima kasih atas perhatiannya.